Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ya untuk pada pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan berdoa dulu agar ilmu yang didapatkan bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa melakukan pembiasaan pada pagi hari ini yang telah ditentukan oleh sekolah seperti membaca surat Al-Waqiah sama apa. Nah, silahkan itu dibaca dan jangan lupa berdoa dulu. Oke, untuk selanjutnya yang pertemuan sebelumnya kan membahas tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya kan. Nah, sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan. Jadi faktor geografis itu berpengaruh terhadap persebaran kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena fitur-fitur fisik geografi yang berpengaruh keragaman budaya ya antara lain iklim dan bentang alam. Iklim itu sangat berpengaruh yang karena ya ini iklim merupakan faktor lingkungan utama yang menentukan keadaan lingkungan alam dalam kaitannya dengan keadaan lahan, tanah air, flora dan fauna. Jadi iklim merupakan lingkungan utama kayak persebaran flora, fauna, tanah dan lain-lain. Itu merupakan juga pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan juga. Terus antara lain yang lagi bentang alam. Ya, bentang alam ini mempengaruhi orang untuk membentuk kebudayaannya. Misalnya, orang-orang yang tinggal di pegunungan cenderung mengembangkan kebudayaan tertentu yang sesuai dengan alam pegunungannya. Terus, misalnya kalau di rumahnya sampean itu kan dekat dengan pantai sini ya. Maaf ini, dekat dengan pantai sini, otomatis kebudayaannya antara pantai sama di pegunungan itu juga berbeda. Di dataran rendah pun juga berbeda, di kota pun juga berbeda. Dan bentang alam ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap kebudayaan atau faktor yang mempengaruhi tentang kebudayaan itu tersendiri. Dan berikut ini beberapa bukti yang mendukung teori bahwa faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya. Dan hal tersebut dapat diketahui dari jejak sejarah bangsa Indonesia. Diketahui bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia datang dari Yunani dan Tiongkok bagian selatan, dan mereka kemudian mengembangkan pola perilaku, bahasa dan ikatan kebudayaan yang berbeda. Selain itu, kayak Indonesia merupakan pusat dari perdagangan. Yang perdagangan itu tersendiri kan mayoritas orang yang berdagang pada zaman dahulu itu kan dari Tiongkok, dari Arab dan lain-lain. Orang yang berdagang dari Tiongkok, dari Arab itu membawa kebudayaannya sendiri dan ada yang menetap di Indonesia. Makanya di Indonesia itu banyak ragam budaya. Ada yang budaya dari Arab. Contohnya saja kalau kalian tahu di lingkungan Arab yang ada di sekitar kota, kayak kalau di sini itu di sekitar wilayah mana ya? Sebelah timurnya alun-alun itu berkumpulnya orang-orang Arab. Nanti ada Tiongkok yang mayoritas orangnya itu sebagai pedagang dan situ. Dan jadi